Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai diferensiasi produk. Anggota kami adalah Anissa Nurjanah, Hendra Ramadan, Karisma Titian Hakiki, Dinda Timorita Hamzah, Nurrahmah Chandra Patmi, dan Rahma Natarisa. Pada pemaparan kali ini, hal-hal yang akan kami paparkan adalah yang pertama pengertian, yang kedua alasan pemilihan diferensiasi produk, yang ketiga jenis produk yang dihasilkan, yang keempat implementasi diferensiasi produk, yang kelima hubungan produk dengan tujuan pembelajaran, dan yang terakhir instrumen penilaian produk. Yang pertama adalah pengertian diferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi di kelas dapat mencakup 4 jenis, yaitu diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Kelompok kami memilih diferensiasi produk. Diferensiasi produk yaitu berupa variasi dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam, namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Penugasan dalam bentuk produk harus membantu siswa secara individu atau kelompok memikirkan kembali, menggunakan dan memperluas apa yang telah mereka pelajari. Oleh karena itu, penugasan produk yang dirancang dengan baik bisa sangat memotivasi karena mereka akan menghasilkan sesuatu karya yang nyata bagi siswa. Penugasan produk yang berkualitas juga cara terbaik untuk menilai pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan siswa. Sebagian siswa mungkin bisa menunjukkan hasil karya jauh lebih baik dalam suatu produk daripada tes tertulis. Oleh karena itu, di kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengganti beberapa tes dengan penugasan produk atau menggabungkan tes dan pilihan produk sehingga siswa memiliki kesempatan berpikir yang maksimal untuk menerapkan dan mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari sebelumnya. Selanjutnya adalah macam-macam produk yang dapat dibuat oleh siswa sebagai hasil diferensiasi produk. Yang pertama adalah menulis biografi. Siswa juga dapat membuat portofolio foto atau membuat planetarium, melakukan siaran radio di sekolah, membuat desain, misalnya desain poster struktur organ bakteri, kemudian membuat koreografi senam, atau membuat video pembelajaran, dan sebagainya. Hubungan pemilihan produk dengan tujuan pembelajaran. Pemilihan produk pembelajaran merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Hal ini karena produk pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pemilihan produk pembelajaran yang tepat akan membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan elemen keterampilan proses. Produk pembelajaran yang dipilih dapat berupa auditori, misalnya podcast, wawancara, atau diskusi kelompok kecil. Jika visual, dapat berupa video animasi atau komik edukatif. Dan apabila kinestetik, dapat membuat maket, diorama, simulasi, atau pameran karya. Tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan elemen pemahaman IPA, produk pembelajaran yang dipilih dapat berupa yang pertama, auditori, bisa jadi podcast atau rekaman suara. Jika gaya belajar peserta didik visual dapat berupa infografis, salin dia atau ilustrasi. Dan apabila kinestetik dapat berupa game edukasi, demonstrasi, atau bermain peran.
Berikut ini adalah contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan produk. Apabila tujuan pembelajaran melalui studi lapangan di puskesmas atau klinik di sekitar rumah, atau melalui penelusuran artikel kesehatan sistem pernafasan manusia, peserta didik mampu menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan dengan baik. Tujuan pembelajaran tersebut diharapkan siswa dapat paham dengan suatu pengetahuan, yaitu upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan melalui proses analisis. Maka dari itu, proses pembelajaran yang dapat ditawarkan berupa infografis, salindia, ilustrasi, podcast, rekaman suara, game edukasi, demonstrasi, dan bermain peran. Selanjutnya ada contoh lain apabila tujuan pembelajaran, misalnya melalui proses analisis studi kasus yang ada di artikel, peserta didik dapat membuat suatu karya yang dapat menunjukkan proses bencana alam, misalnya tsunami, gempa, gunung meletus dengan tepat. Nah, selama proses pembuatan produk tersebut, peserta didik akan terlatih dalam beberapa kegiatan penting seperti kegiatan pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, dan kolaborasi. Tujuan pembelajaran tersebut mengharapkan siswa paham dengan proses bencana alam melalui pembuatan suatu karya. Maka dari itu, produk pembelajaran yang dapat ditawarkan dapat berupa maket, diorama, video pembelajaran, simulasi, komik, podcast, atau video wawancara. Yang terakhir adalah instrumen penilaian produk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pemilihan produk pembelajaran merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Hal ini karena produk pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pemilihan produk pembelajaran yang tepat akan membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan, produk pembelajarannya yang dapat dipilih dapat berupa infografis, salindia, ilustrasi, artikel, PowerPoint, podcast, rekaman suara, atau bercerita. Sedangkan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan, produk pembelajaran yang dipilih dapat berupa maket, diorama, alat peraga, video pembelajaran, simulasi, atau komik. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.